Apa yang dimaksud dengan risiko? Risiko itu adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran. Ketidakpastian itu bisa saja nanti akan terjadi, yang akan berdampak pada tujuan dan sasaran kita. Nah, bagaimana sih cara menemukan risiko itu? Kita kenali dulu proses bisnisnya, proses kerjanya, kemudian sasarannya apa, tujuannya apa. Adalah proses manajemen risiko. Pertama adalah penetapan dan konteks dan tujuan sasaran. Kita kenali dulu sasarannya, KPI korporat, regional, individu. Tetapkan dulu skopnya seperti apa, ruang lingkupnya apa, sasaran yang akan kita capai itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini secara internal dan eksternal, melakukan identifikasi atas potensi kejadian yang apabila terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Ini risiko atau penyebab atau dampak ya, jangan-jangan gitu. Kadang-kadang kita terbalik-balik gitu ya di dalam mengidentifikasi sebuah risiko melalui analisis tersebut. Setelah kita hitung-hitung kemungkinannya tiga kali nih kemungkinan akan terjadi. Target produksi kita nggak tercapai, kita bisa hitung. Pengukuran risiko itu ada tiga nih, secara kualitatif, kuantitatif, maupun semi kuantitatif. Nah, setelah kita ukur, barulah kita lakukan evaluasi. Ada di mana nih skor level risiko tersebut? Setelah risiko yang telah dianalisis tadi, kita bandingkan kan dengan kriteria risiko. Perlakuan risikonya itu ada yang risiko negatif maupun positif. Kita susun nih detail program untuk menurunkan potensi keterjadiannya. Perlakuan yang accept di sebuah risiko, kita bisa menerima. Kalau risiko yang share ya, memindahkan atau membagi risiko yang dihadapi dengan pihak lain. Kalau secara organisasi kita susun berdasarkan profil risiko. Individu yang memiliki sasaran atau target, ya itulah pemilik risiko atau yang disebut risk owner. Jadi risiko itu terdapat pada seluruh tingkatan organisasi, mulai dari direksi, kadip, manajer, kepala bagian, asket, masket. Tentu dengan risiko yang sesuai dengan tingkatan organisasi itu sendiri. Lesson learned dari webinar ini pertama adalah menurut ISO 31000, resiko adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran, di mana ketika kita memiliki sasaran atau tujuan dalam hidup ataupun organisasi, pastinya ada namanya ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang berdampak pada tujuan kita dan bisa aja tidak terjadi. Berikutnya yaitu bagaimana cara kita menemukan risiko itu. Yang pertama yaitu kita kenali dulu proses bisnisnya. Kenali sasarannya apa, tujuannya apa, lalu hal-hal yang mungkin mempengaruhi untuk mencapai sasaran itu. Pada penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, sebelum mengidentifikasi harus mempertimbangkan dahulu skop atau ruang lingkupnya seperti apa. Apa sasaran yang akan kita capai. Kemudian memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal, eksternal. Kita juga perlu melakukan identifikasi atas potensi kejadian yang apabila terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Berikutnya yaitu membedakan risiko, penyebab, dan dampak dapat dilihat dari proses kerja dan sasarannya mau kemana. Dicontohkan akan menghadiri acara webinar pada pukul 9 pagi. Proses kerjanya seperti apa? Misalnya kita harus bangun pagi, ternyata risiko itu muncul. Misalnya yaitu telat bangun dan faktor penyebabnya adalah lupa memasang alarm. Pada analisis risiko, mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko, mengukur dampak risiko, menentukan tingkat atau level risiko, dan mengidentifikasi kontrak yang telah ada dan mengukur efektivitasnya. Kita juga perlu melakukan evaluasi. Ada 5 kriteria risiko, di mana yang paling rendah itu adalah level low dan yang paling tinggi adalah high. Ketika sudah high ini, kita harus berfokus pada risiko-risiko tersebut. Perlakuan risikonya yaitu ada yang risiko negatif maupun positif. Itu seperti accept atau kita menerima risiko tersebut, kemudian ada yang berupa share atau memindahkan atau membagi risiko yang dihadapi kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu reduce atau mitigasi. Ada juga avoid atau menghindar, di mana menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas atau contohnya menjual suatu bisnis. Penyusunan profil risiko. PTPN 1 sendiri ada namanya aplikasi Erin untuk monitoring risiko yang ada. Pemilik risiko ini adalah pemilik sasaran. Jadi risiko itu terdapat pada seluruh tingkatan organisasi, mulai dari direksi, kadif, manajer, karyawan pelaksana pun juga memiliki risiko yang sesuai dengan tingkatan organisasi itu sendiri. Itulah beberapa lesson learned yang dapat kita tarik. Semoga bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.